Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khasiat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok pengganti Presiden Joko Widodo 2024 nanti. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi juga sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya Jawa. Disebutkan oleh ramalan jangka Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro. Lantas seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Dalam ramalan jangka Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang satrio peningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro. Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Noto Negoro sendiri adalah menata negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Noto Negoro, kata No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yaitu No. Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Lalu pada tahun 2024 nanti akan ada penggantian kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go. Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam pemilihan Presiden 2024 nanti. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gol. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Namun yang pasti adalah bahwa Nusantara ini akan dipimpin oleh satrio peningit yang akan membawa Nusantara keluar menjadi mercusuar dunia. Lalu siapakah satrio peningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam kasana budaya Jawa dikenal 3 satria. Yang pertama, Satrio Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinile, yaitu pemimpin yang pada zaman yang dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan. Yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggowarsito menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakan bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah Nusantara ini. 7 nama itu antara lain: yang pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar. Yang ketiga, Satrio Cinubut Sumela Atur. Yang keempat, Satrio Lelono Topong Rame. Yang kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwu. Yang keenam, Satrio Boyong Pambukan Ninggapuro. Yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ke-7 nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ke-7 nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda.
Ketujuh nama satrio yang diungkapkan oleh Ranggawarsita itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para orang bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang kesatria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa tidak pas, karena dengan begitu setelah ketujuh satrio telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini. Jadi baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satrio itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro dilambangkan sebagai Satrio Kinunjoro, yang artinya adalah seorang yang berwatak kesatria, namun dalam proses kematangannya ia seperti di penjara. Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi. Hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat raya. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia, selayaknya seorang kesatria, dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjoro, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Kemudian yang ketiga, Satrio Jinumput Sumla Atur. Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut sumla atur, membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Yang keempat, Satrio Lelono Toponggrame. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah toponggrame. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwo. Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjara di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagikan di penjara. Kemudian yang keenam, Satrio Boyong Pambukaneng Gapuro. Boyong Pambukaneng Gapuro mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian para rakyat. Yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin atau menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapatnya selama masa geblengannya dulu.